Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah surat dengan teks yang berbeda karena ini bukan surat sebenarnya. Jadi saya akan bermain dengan beberapa file atau menu-menu yang ada di Word. Untuk itu mari kita share screen agar lebih cepat ya. Oke, yang saya lakukan pertama kali yaitu saya akan membuat kop surat. Nah, kop surat ini sebenarnya bisa langsung dibuat, tapi juga bisa menggunakan header dan footer. Apa sih fungsi header dan footer? Header dan footer itu digunakan untuk menulis di bagian atas atau kepala, terutama kepala surat, sehingga ketika kita membuat satu kali itu bagian di lembar-lembar berikutnya akan secara otomatis terbuat. Caranya itu dengan mengklik header ya. Jadi, secara otomatis dia akan langsung klik header, dia akan terbentuk di headernya. Dan secara otomatis pula ketika kita aktifkan headernya, dia akan muncul footernya atau bagian kakinya. Ini ada beberapa pilihan, saya pilih yang pertama saja karena saya ingin memanfaatkan hal yang lainnya. Kemudian teksnya saya delete, saya hapus. Oke, ini untuk melihat footernya, bagian bawahnya, footer. Go header ke atas, ya. Karena saya ingin membuat surat, saya akan menggunakan kalimat yang sederhana saja. Saya tuliskan 12, kemudian saya hitamkan lembaga pendidikan. Saya enter, kemudian saya besarkan, saya caps lock, media grafika 57. Ya, saya besarkan lagi. Kemudian di bawahnya saya mau buat alamat. Alamat saya langsung buat Jalan Anggrek, Desa Sukadamai, Kecamatan Rimbu Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Oke, kita tadi sudah bahas header dan footer. Nah, ini sudah terjadilah kop surat. Bagaimana melihat apakah benar ini fungsi headernya terbuat secara otomatis. Oke, kita lihat ke bawah, kita roll. Nah, di lembar keduanya secara otomatis akan terbuatlah lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Itu fungsi dari header dan footer. Jadi sekali buat, di lembar-lembar berikutnya akan terbuat secara otomatis. Oke, headernya sudah, header footer kita sudah bahas. Kemudian saya akan membahas tentang shape, yaitu untuk pembuatan logo dan lain sebagainya. Klik insert, shape, pilih. Di sini sebenarnya untuk diagram dan juga hal-hal lain seperti logo-logo sederhana juga bisa dibuat dari sini. Kemudian lebih banyak untuk struktur. Sebenarnya ini lebih banyak untuk pembuatan struktur karena ada kotak, ada elips dan bulat, kemudian ada simbol-simbol lainnya. Untuk flowchart juga boleh, juga tepat sekali karena ini juga ada garis dan ada garis panah ya. Ya, kali ini karena saya ingin membuat sebuah lambang, saya akan pilih salah satu saja. Kemudian saya bentuk, ya, saya klik, saya tarik, saya lepaskan. Nah, untuk mempercantiknya, saya akan pilih format. Saya akan buat warnanya kuning, di garisnya merah. Kemudian saya setting dengan glow, ya, dengan sinar. Oke, biar sedikit lebih cantik. Oke, kita tarik, kita letakkan di bagian atas karena ini simbol. Nah, oke, kita sudah bicara header dan footer, kemudian sudah bicara snap. Berikutnya saya akan berbicara tentang sending. Ya, yaitu kita pilih home, kemudian perhatikan di bagian paragraf ada tanda kotak. Nah, sebelum saya mulai bermain dengan ini, saya akan melakukan pengetikan sederhana dulu. Misalnya saya taruh di tengah,
surat-suratan. Nah, karena ini hanya sebagai contoh ya, Bapak Ibu. Kemudian saya juga akan menuliskan beberapa hal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nah, saya akan set sekaligus agar lebih mudah ya. Kemudian cara akhir. Pertama saya langsung buat numberingnya karena dia sudah langsung di situ. Kemudian ini bahasanya saya buat bahasa yang tidak baku, hanya untuk memberikan contoh-contoh saja. Jadi ini hanya contoh kecil aja, hanya contoh-contoh biasa saja. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang button, ya, border. Karena ini border and sending, jadi apa sih sebenarnya border and sending itu? Saya akan klik dulu yang ini. Saya akan blok surat-suratan, kemudian saya buat border. Jadi border itu membuat garis, ya, sesuai dengan tabula indennya sepanjang itu. Kemudian bisa jadi ke atas, ya. Maka di atas ini karena ini pas dengan garis itu akan muncul. Kemudian ada left, ada right. Nah, jadi akan terhubung seperti ini, akan terpotong seperti ini. Kemudian saya juga akan bahas yang lainnya di border and sending. Di border and sending ini ada beberapa pilihan juga. Ya. Kemudian sebelum sampai ke sini saya akan Ctrl Z, saya akan ulang karena saya butuh mempercantik kop surat saya akan lari ke atas, saya klik di bagian alamat, kemudian saya pilih home, pilih border and sending. Oke, saya akan mencari bagian yang pas untuk kop atas saya klik di bagian bawahnya. Yang lainnya saya klik sampai hilang agar teksnya hanya akan bagian bawahnya saja yang terbuat garis seperti ini. Oke, sudah selesai. Selanjutnya sudah ada border, kemudian akan ada shading. Saya blok dulu satu paragraf. Kita lihat apa itu shading. Border sudah, back border nanti kita akan buat shading dulu. Shading itu adalah memberikan warna, ya, pemberian warna. Apa sih yang diberikan warnanya? Ayo kita lihat. Kita klik. Nah, jadi akan ada dibuatnya warna pada background. Nah, ini dia. Jadi seperti ini. Itu gunanya dari sanding. Jadi border tadi garis, sanding itu pewarnaan. Oke. Keluar dari sini saya akan bahas lagi tentang bagaimana membuat bingkai pada cover sebuah
makalah dan lain sebagainya. Nah, karena ini berhubungan dengan border and sending, saya akan buat di sini saja ya, supaya tidak lari ke mana-mana. Saya klik, saya home, kemudian paragraf, saya pilih border and sending, saya pilih tag border. Oke, saya pilih tag border. Di sini ada color, ada warna. Ini juga ada garis. Kita tinggal pilih. Di bingkai kita mau seperti apa, atau kita bisa pilih art. Art itu gambar ya. Oke, saya akan pilih art. Saya pilih gambar yang agak cantik sedikit. Saya pilih bunga. Nah, biasanya yang dilakukan itu ketika sudah terbuat seperti ini langsung di OK. Kejadiannya apa? Maka terjadilah bingkai yang berada di tengah-tengah margin. Nah, untuk itu silahkan pilih option, kemudian di bagian measure from itu pilih text agar dia merapat pada text border ya. Kemudian OK, baru kita OK kan. Nah, seperti ini dia. Jadi bingkai kita akan fresh tepat pada teks boundaries kita. Oke, kita sudah bahas tentang pembuatan SAP ya untuk logo, dan sebenarnya ini kita bisa pilih banyak hal di SAP itu untuk pembuatan struktur organisasi pertama. Kemudian kita sudah belajar juga tentang border and sending pada hari ini. Oke, selamat mencoba. Hidra puternya juga sudah ada, nanti akan dilanjutkan dengan pelajaran-pelajaran menarik lainnya. Silakan diikuti, silakan dicoba. Selamat belajar. Semoga tidak dapat masalah-masalah yang serius, karena ini hal-hal yang sederhana tentunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.